Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang melaksanakan program dialog bersama Kejaksaan Negeri Sambas. Nah, untuk tema kali ini kita akan mengambil sistem peradilan perlindungan anak. Dan narasumber kali ini kita bersama Bang Widi Sulistyo SH MH. Beliau merupakan Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sambas. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi, Bang Lupa. Ya, nah, mungkin untuk tema kali ini kita bisa langsung, Bang, terkait dengan sistem peradilan perlindungan anak, khususnya yang ada di Kabupaten Sambas ya, yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Sambas. Sebelum memulai dialog ini, mungkin bisa dijelaskan, Bang, apa yang menjadi pedoman Kejaksaan Negeri Sambas dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak, khususnya yang di Kabupaten Sambas. Silakan, Bang. Terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih pada SMTV sudah memberikan kesempatan kepada kami Kejaksaan Negeri Sambas untuk acara Jaksa Menyapa. Ini program dari Kejaksaan Negeri Sambas untuk menyapa pemirsa atau masyarakat luas yang ada di Kabupaten Sambas khususnya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa pedoman kejaksaan seluruh Indonesia, Bang, untuk melaksanakan penanganan pidana anak ini adalah sama, di mana di dalam hukum kita ada hukum acara pidana. Disinilah yang mengatur acara anak ini berbeda dengan pidana-pidana yang lainnya. Jika anak yang berhadapan dengan hukum, kita harus menggunakan yang pertama adalah sistem peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Itu adalah tata caranya, itu adalah beracaranya, bagaimana penahanannya, bagaimana sidangnya, bagaimana penanganan anaknya. Kemudian jika pidananya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui, yaitu Undang-Undang Nomor 16. Kemudian yang dulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Itu pidananya. Jika di dalam pidana-pidana umum lainnya, KUHP sebagai dasar untuk beracara dan KUHP sebagai pidananya. Namun anak ini berbeda. Di KUHP-nya itu undang-undang sistem peradilan pidana anaknya, Bang. Jadi caranya kita tidak boleh keluar dari undang-undang sistem peradilan pidana anak ini. Dan pidananya terdapat di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi bedanya sistem peradilan pidana anak caranya, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pidananya, Bang. Ya. Itulah pedoman kita dalam menangani perkara anak. Gitu. Berarti untuk acaranya berarti menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya, itu, Bang. Terkait dengan itu, Bang, Undang-Undang Sistem Peradilan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tadi, bisa dijelaskan apa-apa saja yang ada di dalam undang-undang tersebut? Baik, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini berlakunya 2 tahun setelah diundangkan. Jadi undang-undang itu berlaku 2014 baru berlaku. Kalau nggak salah 31 Juli 2014. Jadi sebenarnya situ banyak ada cara penahanannya, lama penahanan, tuntutan. Jadi tapi yang secara khusus yang mengatur sistem peradilan pidana anak ini adalah adanya restoratif justice, Bang. Restoratif justice itu di dalam sistem peradilan pidana anak ini dalam bentuk diversi. Jadi diversi itu adalah penanganan di luar pengadilan yang melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa. Itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan, maka tidak akan ada kesepakatan diversi. Jadi diversi itu harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan sampai tingkat pengadilan. Jadi itulah mungkin salah satu bentuk yang khusus, yang khas ada di sistem peradilan pidana itu.
Kemudian penempatan anak ini setelah putus, setelah ingkrah perkaranya, tidak ditempatkan di rutan tahanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa masyarakat tahunya kalau sudah putus itu ditempatkan di rutan. Namun di dalam sistem peradilan pidana anak ini, anak ditempatkan di LPKA, Bang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi LPKA itu tempat khusus anak. Jadi ramah. Jadi anak tidak merasa ada di lembaga tahanan, tidak ada di rumah tahanan. Jadi di situ ada pendidikannya, ada permainannya, ada lembaga pendidikannya, ada lembaga pelatihannya. Jadi LPKA ini adalah lembaga pembinaan khusus anak. Jadi mungkin itu menurut saya yang ada di sistem peradilan pidana anak yang khas, yaitu adanya diversi dan penempatan anak adanya di LPKA. LPKA itu ya. Oke. Kemudian terkait dengan diversi tadi Bang, apakah khusus di Sambas ini pihak Kejaksaan Negeri Sambas sudah menerapkannya, dan bisa dijelaskan apa contoh-contoh yang sudah dilakukan diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sambas Siap. untuk saat ini? Dapat saya jelaskan ya Bang. Perkara anak khususnya persetubuhan anak di bawah umur ini banyak sekali di Sambas. Saya tugas di 4 tempat. Disinilah perkara anak ini sangat banyak, hampir 30%-nya menguasai penanganan perkaranya. Kemudian diversi ini pernah kita lakukan dan berhasil kalau nggak salah 2 perkara. Kemudian kenapa cuma 2 perkara? Kenapa enggak semuanya? Karena diversi ada syaratnya. Syarat khususnya yaitu ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Jadi perkara-perkara seperti pencurian biasa, perkara-perkara perkelahian, itu jika ada kesepakatan antara korban sama terdakwa, kita bisa melakukan kesepakatan diversi. Namun jika perkara itu seperti persetubuhan, narkotika, terorisme, itu tidak bisa dilakukan diversi, Bang. Karena ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Maka tidak semua perkara anak itu kita diversi. Jadi ada syarat-syarat khususnya, yaitu syarat khususnya ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Kemudian ini kan kita membahas sistem peradilan pidana anak. Keadilan restoratif itu di sistem peradilan anak bentuknya diversi. Namun di dalam peraturan Jaksa Agung ada Perja nomor 15 tahun 2020. Dengan dikenal masyarakat, mungkin masyarakat pernah dengar restoratif justice, RJ. Kenapa ya dia tidak sidang? Karena ada RJ katanya. Itu restoratif justice itu untuk semua perkara, Bang. Untuk anak yang dewasa, tidak untuk anak-anak. Karena anak-anak diversi, yang dewasa itu RJ, restoratif justice. Itu pun ada syaratnya, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta, dan bukan pengulangan tindak pidana. Jadi dewasa juga bisa nih, 351 misalnya penganiayaan, dia berantem, kita RJ-kan. Jadi jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kita bisa melakukan RJ. Mungkin itu diversi dan RJ. Itu yang kita lakukan pada saat ini, Bang. Karena ada cantolannya, kalau Perja, kalau RJ itu Perja nomor 15 tahun 2020, jika diversi untuk anak, SPPA nomor Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Jadi mungkin masyarakat perlu ada pemahaman terkait perbedaan antara diversi dengan restorasi justice tadi itu kan. Karena selama ini kan mungkin masyarakat awam masih belum paham seperti apa syarat-syarat untuk melakukan diversi dan restorasi justice. Ya Bang, maksudnya ya. Baik pemirsa, kita jeda dulu, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
Masyarakat yang bingung soal hukum dapat meminta konsultasi ke jaksa pengacara negara di kantor kejaksaan terdekat. Pertama, masyarakat datang ke kantor kejaksaan dan diarahkan ke PTSP. Kedua, setelah mengisi buku tamu online, pihak PTSP mengarahkan masyarakat ke Erlang Pelayanan Hukum. Ketiga, masyarakat lalu mendapatkan saran atau konsultasi hukum dari jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Sambas. Kami menyediakan pelayanan hukum online sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor kejaksaan. Masyarakat dapat menghubungi nomor 0895 3273 96243 atau 0821 5213 2720. Pelayanan hukum juga bisa melalui WhatsApp. Juga bisa melayani video call. Atau melalui website Kejaksaan Negeri Sambas Bidang Datun, Kejari endasambas.com/datun_ss/. Masyarakat juga bisa mengunjungi pendampingan hukum dan pelayanan hukum melalui barcode Datun. Untuk info kegiatan bidang Datun dapat dilihat di Instagram Datun Kejari SBS. Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi dialog Jaksa Menyapa bersama Bang Widi Sulistyo, Kasih Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Sambas. Nah, baik Bang, kita lanjutkan lagi terkait dengan sistem peradilan perlindungan anak ini. Yang menarik di sini adalah masalah diversi Bang ya. Bisa dijelaskan maksud dan tujuan diversi ini berdasarkan undang-undang tadi Bang? Siap. Silakan. Jadi diversi ini Bang, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi ini bertujuan untuk mengalihkan peradilan di pengadilan menjadi di luar pengadilan. Jadi kenapa itu dialihkan ke luar pengadilan? Karena agar anak tidak trauma, agar anak bisa diterima oleh masyarakat, agar anak tidak bersidang dan divonis sebagai tersangka atau terpidana. Jadi diversi ini bertujuan untuk kepentingan anak, agar anak itu tidak menjadi trauma. Kemudian tujuannya bahwa agar peran masyarakat ini untuk menerima anak itu menjadi peran masyarakat bisa ikut menjaga psikis anak Bang. Jadi agar anak tidak trauma, agar anak tidak takut kembali ke masyarakat. Mungkin itu tujuannya. Kemudian syarat-syarat diversi yang tadi saya sebutkan itu, jika tidak ada kesepakatan tidak bisa Bang. Jadi diversi harus ada ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana, dan yang paling pentingnya harus ada kesepakatan antara korban sama terdakwa. Jika korban tidak memaafkan terdakwa, maka itu tidak bisa terlaksana diversinya. Maka orang-orang yang waktu diversi, pihak-pihak yang pada saat diversi yang harus ada, yaitu korban, keluarga korban atau orang tua korban jika masih anak-anak, kemudian pemuka agama, terdakwa, pemuka masyarakat, itu harus ada. Jadi jika kesepakatan itu telah tercapai, maka masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat ini sangat berperan untuk agar anak itu dapat diterima kembali di masyarakat. Bang, kalau untuk tahapan-tahapannya sendiri, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 nih, kalau saya lihat kan ada tahapan-tahapan diversi. Itu bisa dijelaskan Bang kepada pemirsa. Tahapan-tahapan diversi ini, pertama,
jika tahapan di penyidik tidak berhasil ya Bang, tidak berhasil, kemudian berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti. Kemudian setelah berkas itu dinyatakan lengkap, maka di tahap 2 kan penyerahan tersangka dan barang bukti. Anak tersebut diserahkan dari penyidik kepolisian, diserahkan ke kejaksaan. Kemudian pada saat tahap 2 itulah maka diundang keluarga, orang tua, Bapas, Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial dikumpulkan di kejaksaan dan dilakukan upaya diversi. Jika berhasil, maka dibuat kesepakatan diversi. Namun jika tidak berhasil, maka perkara itu dilimpahkan lagi Bang ke pengadilan. Maka di pengadilan itu juga wajib melakukan diversi. Jika pengadilan berhasil, maka dibuatkan kesepakatan diversi. Namun jika tidak berhasil, maka perkara itu dipersidangkan. Itulah tahap-tahapnya Bang. Okay. Kemudian Bang tadi perkara yang sudah melalui tahap 2 yang sudah di kejaksaan, jika tidak ada kesepakatan, apakah anak tersebut ditahan atau seperti apa Bang? Kemudian kalau masalah penahanan, ini belum saya jelaskan tadi ya. Jadi penahanan anak yang dapat ditahan itu umur 14 tahun Bang. Jadi anak di bawah 14 tahun tidak bisa ditahan. Kemudian jika 14 tahun ke atas dan ada permohonan dari orang tua, dapat jaminan dari orang tua, maka kita pun tidak bisa menahan. Itu ada di pasal 30 Undang-Undang SPPA. Jadi jika ada jaminan dari orang tua, kita tidak bisa menahannya. Itu. Kemudian dari diversi ini tadi, masih soal diversi Bang. Setelah tahap 2 tadi kan yang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan. Ada nggak kesulitan atau hambatan yang sudah yang dialami oleh pihak kejaksaan dalam melaksanakan diversi ini? Apalagi kan tadi Bang jelaskan ada 2 perkara yang sudah dilakukan diversi. Ada hambatan atau gimana Bang? Jadi prinsipnya kejaksaan ini sebagai aparat penegak hukum sebagai mediator Bang. Jadi mediator ini menengahi antara terdakwa sama korban. Jadi jika korban sama terdakwa sudah ada kesepakatan, barulah bisa dilakukan diversi. Jadi kendala kita paling kalau misalnya korban dan terdakwa tidak ada kesepakatan, ya tidak bisa dilakukan diversi. Mungkin itulah kendalanya. Biasanya kan korban, cara-cara diversi itu misalnya korban meminta ganti rugi, misalnya dia udah perkara 351 penganiayaan, ada biaya rumah sakit atau biaya ada kerusakan barang, misalnya ada barang yang dirusak terlalu tinggi, jadi minta pengembaliannya terlalu tinggi dan terdakwa pun tidak sanggup. Itu tidak ada kesepakatan diversi. Mungkin kendala-kendalanya teknis lah Bang. Teknis di lapangan. Teknis di lapangan. Kalau kendala-kendala tentang yuridisnya, tentang penegakan hukumnya mungkin tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Tapi pada intinya teknis di lapangan Bang ya. Tapi terkait dengan dua perkara yang sudah ditangani secara diversi itu dalam kondisi lancar gitu. Alhamdulillah waktu 2 perkara itu, perkara 351 tidak meminta ganti rugi apapun, korban memaafkan karena dia waktu itu saling berteman, jadi berantem dan terjadi kesepakatan diversi, tidak ada meminta sesuatu apapun. Kemudian ada pencurian juga, pencurian biasa oleh perusahaan, dan perusahaan itu telah memaafkan, jadi tidak ada meminta ganti rugi dalam bentuk material Bang. Jadi kesepakatan itu bisa terlaksana sehingga diversi terhadap anak itu bisa dilaksanakan. Kemudian Bang, kita lanjutkan lagi terkait dengan LPKA. Mungkin banyak masyarakat Kabupaten Sambas yang belum paham tentang LPKA yang terkait dengan anak gitu kan. Penahanannya di mana dan seperti apa kondisinya. Mungkin bisa Bang jelaskan Bang. Terima kasih. Nah, ini sangat menarik nih Bang. Jadi LPKA ini yang termasuk khusus yang diatur di dalam sistem peradilan pidana anak ini. Karena LPKA adalah lembaga pembinaan khusus anak. Dalam pasal 36 atau 37 kalau nggak salah saya sistem peradilan pidana anak itu, setiap kabupaten harusnya
membangun LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun pada kenyataannya, pada realnya di lapangan, LPKA itu hanya ada di Pontianak. Ya. Jadi setiap perkara yang sudah ingkrah, sudah putus, maka jaksa sebagai eksekutor harus memindahkan anak ini ke Pontianak. Namun dalam kendalanya nih banyak orang tua yang merasa keberatan, bahwa anaknya dipindah ke Pontianak karena mereka tidak bisa menjenguk, Bang, karena jauh. Namun itu adalah kewajiban kita di dalam sistem peradilan anak, bahwa anak harus ditempatkan di LPKA. Gitu ya. Iya. Jadi sejauh ini untuk kasus yang melibatkan anak yang sudah dikirim ke Pontianak atau di LPKA itu udah kira-kira udah berapa banyak, Bang? Nah, ini banyak sekali nih, Bang. Jadi di tahun 2021 ini, tahun 2021 kemarin saya dapat data dari bidang pidana umum, terdapat 35 perkara. 35 perkara ini sudah kita limpahkan ke 35 perkara ini adalah perkara perlindungan anak, Bang. Namun yang sudah perkara anak yang dilimpahkan ke LPKA itu ada 8. Kemudian pada tahun 2020 ini perkara anak yang 2022 ini perkara anak sudah 40, Bang. Padahal belum lewat waktu nih. Sampai bulan November ini Sampai bulan November ini terdapat 40 perkara anak. Khususnya persetubuhan. Kemudian yang setelah dikirim ke LPKA ada 11 anak. 11 anak ya. Baik, pemirsa, sepertinya pembahasan tentang sistem peralihan perlindungan anak ini semakin menarik. Tapi nanti kita akan lanjutkan pembahasan atau dialog kita setelah yang satu ini. Yo, apa kan? Kalau susah lalu lihat itu, kita lah. Nah, itu memang ada yang orang ambil bangti, tapi anaknya ditahan. Rumahnya dan kambing motor, Bang. Jadi macam mana rasanya, Bang? Oh, sandangnya Beran, kan kita ada habis. Habis ngapain, Bang? Kan kita aja dan ngapain tuh? Habisnya belum. Antar barang bukti gratis. Macam mana ya, Bang Robi Syahrukan? Kita antar dah barang buktinya. Siap. Terus. Masuk. Jin, Dan. Saya nak antar barang bukti. Nah, itu bagus itu. Kita kan juga memang punya program untuk pemberian bukti gratis. Siapa namanya? Banyak. Siapa lagi? Dan. Namanya Radianta ke Tebas. Waduh, masa gitu aja lupa. Makanya kalau lapor tuh udah siap semuanya. Nah, udah sip, mantap itu programnya itu. Kapan dilaksanakan? Segera ya. 何？お前はもう死んでいる。
sudah diantar motor ke rumah. Saya terima kasih banyak-banyak ya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog Jaksa Menyapa bersama Bang Widi Widianto. Bang, kita lanjutkan lagi terkait dengan sistem peradilan anak. Ini kan sistem peradilan anak terkait lebih fokus pada beracara. Sedangkan kalau untuk putusan atau sanksi itu Undang-Undang Perlindungan Anak, Bang. Ya. Itu bisa tidak dijelaskan, Bang, terkait dengan putusan yang sudah dilakukan selama ini oleh Kejaksaan Negeri Sambas atau dakwaan lah biasanya kan di dalam persidangan yang terkait dengan persoalan anak ini, kira-kira lebih banyak itu putusannya yang paling tinggi berapa atau paling rendah berapa, bisa dijelaskan, Bang, terkait dengan persoalan anak ini. Silakan, Bang. Terima kasih. Jadi tadi Abang sudah dijelaskan oleh saya bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah beracara, kuhapnya dalam beracara. Yeah. Kemudian jika sanksi pidananya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, Bang. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu dulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian dirubah lagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, itu untuk sanksi pidananya. Kemudian di sini untuk anak khusus, jadi makanya anak ini dikhususkan, Bang. Jadi ancaman minimal anak tuh udah ada, Bang. Jadi minimalnya berdasarkan pasal 79 Undang-Undang SPPA itu ancaman minimal bagi anak tuh nggak ada. Jadi jika dia melakukan perlindungan anak, misalnya sanksi, kemudian melakukan perkara narkotika, itu kan ada minimalnya. Namun itu tidak berlaku bagi anak. Kemudian tadi Abang tanya tentang berapa sih yang paling minimal, paling rendah, dan paling tinggi. Di sini kalau untuk paling tinggi mungkin nggak ada, Bang. Jadi kita sebagai jaksa anak nih, jaksa yang peduli tentang anak, jadi tidak ada perkara yang tinggi, tidak ada tuntutan yang tinggi, karena apalagi kalau anak itu masih sekolah. Di sini kita pernah juga melakukan tuntutan dengan syarat, Bang. Dengan syarat yaitu anak melakukan selama 3 bulan melakukan pelatihan kerja. Kemudian anak melakukan kerja di lembaga, Bang. Kerja di lembaga maksudnya begini. Jadi anak itu harus membersihkan musola misalnya. Setiap hari, misalnya maghrib, dia harus membersihkan. Kemudian ada juga yang kita pidana dengan anak harus membersihkan kantor kepala desa. Nah, itu ada juga. Jadi itu pidana dengan syarat. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak itu bisa kita putus itu semua, mungkin enak, Bang. Namun kan di sini misalnya perkara persetubuhan, tidak mungkin juga kita hanya melakukan pelatihan kerja. Jadi semenjak saya ada di sini, mungkin yang saya temukan, tidak tahu ya teman-teman lain, waktu itu perkara untuk anak, perkara persetubuhan misalnya anak dituntut 4 tahun, Bang. Putusnya 3 tahun. Makanya banyak korban, orang tua korban bilang kok anak ini hanya dihukum segitu. Karena itulah Undang-Undang SPPA mengatur bahwa tidak ada ancaman minimal, Bang, untuk anak. Jika dewasa minimalnya 5 tahun. Nah, jadi bagi anak tidak ada ancaman hukuman minimal, Bang. Gitu. Bang, mungkin ya itulah
masyarakat mungkin belum mengetahui tentang informasi terkait dengan putusan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian Bang, terkait dengan persoalan kita yang terutama yang ada di Kabupaten Sambas kan, saya juga mengetahui informasi terkait dengan banyaknya anak di bawah umur yang terlibat asusila, khususnya yang ada di Kabupaten Sambas. Dan banyak juga yang telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sambas terkait dengan perkara ini. Nah, bisa Abang ada gambaran kenapa sih sampai anak bisa mendapatkan perkara seperti itu atau melakukan hal yang belum layaknya mereka lakukan atau tindakan asusila yang ada di Kabupaten Sambas? Bisa digambarkan Bang, kenapa mereka bisa seperti itu, Bang? Iya, terima kasih. Mungkin saya akan jelaskan ya Bang ya. Mungkin ini yang saya dapat penjelasannya dari mereka yang melakukan tindak pidana ini di pengadilan. Pengakuan mereka di pengadilan. Namun saya tidak tahu apakah ada faktor sosial atau apa di tempatnya, rumah tinggalnya atau di mana. Saya hanya mendapat pengakuan mereka di pengadilan bahwa pada saat itu dia hanya mengatakan bahwa pergaulan Bang. Jadi pergaulan antar sesama teman-teman, biasanya dia bergaul sama anak-anak yang lebih dewasa. Bertemunya pada malam hari. Jadi baru-baru ini juga banyak terjadi perkara di Paloh tuh. Ada 5 orang remaja, yang 2 dewasa, yang 3 anak-anak, melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Jadi 5 orang mengerjai, tanda kutip memang mengerjai 1 orang. Itu saya tanya, saya perdalam, saya pada saat wawancara di persidangan bahwa dia mengatakan pergaulan kepada anak yang lebih dewasa. Kemudian ya mungkin saja ya nih di sosialnya kurangnya orang tua, nasihat dari orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua. Jadi mungkin itu yang menjadikan anak ini melakukan hal-hal seperti yang tadi disebutkan persetubuhan Bang. Ini itu mungkin. Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, dialog Jaksa Menyapa terkait dengan sistem peradilan anak akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Selamat datang di zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani Kejaksaan Negeri Sambas. Kejaksaan Negeri Sambas terletak di Kabupaten Sambas yang berada di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia dan Laut Natuna. Kabupaten ini sempat juga disebut sebagai Serambi Makkah Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.396 km yang membawahi 19 kecamatan dan 183 desa. Dengan panjang pantai kurang lebih 128,5 km dan panjang perbatasan negara kurang lebih 97 km. Kejaksaan Negeri Sambas merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Pegawai Kejaksaan Negeri Sambas terdiri dari 9 jaksa, 21 non-jaksa, dan 14 PPN-PP. Kejaksaan Negeri Sambas di bawah kepemimpinan Bapak Agita Trimucahyanto SHMH pada tahun 2022 berkomitmen untuk membangun dan mewujudkan Kejari Sambas wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Predikat WBK yang telah diperoleh pada penghujung tahun 2020 menjadi pemicu semangat kami untuk mengembangkan inovasi, sarana, dan prasarana yang ada di Kejaksaan Negeri Sambas seperti area parkir motor tamu, parkir perempuan, area parkir mobil, parkir khusus, dan jalur bagi penyandang disabilitas serta fasilitas kursi roda. Di masa new normal seperti sekarang ini, Kejaksaan Negeri Sambas juga menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan area mencuci tangan atau wastafel bagi pegawai kantor maupun tamu yang berkunjung, pengecekan suhu tubuh, dan wajib menggunakan masker,
selama berada di lingkungan Kejaksaan Negeri Sambas. Dalam pelayanan terpadu satu pintu, tamu yang berkunjung diwajibkan mengisi buku tamu menggunakan aplikasi e-buku tamu. Masyarakat dapat mengisi survei kepuasan publik dengan menggunakan tablet yang telah disediakan di PTSP dan terintegrasi dengan aplikasi e-buku tamu. Kejaksaan Negeri Sambas juga menyediakan safety box untuk memasukkan handphone bagi tamu yang berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Sambas. Kejaksaan Negeri Sambas juga terdapat fasilitas seperti media informasi, area merokok, dan area bebas rokok, sensi secara digital, dan terintegrasi dengan aplikasi Kejaksaan Mobile. Pengadministrasian yang telah dilakukan secara digital dengan aplikasi CPD, penandatanganan yang sudah dilakukan secara digital melalui e-sign, tersedianya audio system yang terkoneksi setiap ruangan sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, membuat program Kejari Sambas News sebagai keterbukaan informasi kepada publik. Kejaksaan Negeri Sambas juga aktif di dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Setiap kegiatan baik itu tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha, dan intelijen di-share ke media sosial. Memperbarui website resmi Kejaksaan Negeri Sambas. Menampilkan SOP dalam bentuk motion grafik, demi meningkatkan pelayanan, Kejaksaan Negeri Sambas sedang membangun gedung kantor yang baru. Pelayanan prima kami dapat diakses di PTSP online sehingga masyarakat tetap dapat dilayani walaupun tidak ke kantor Kejaksaan Negeri Sambas seperti ajak, antar jemput saksi kejaksaan, menjemput saksi untuk mengikuti proses persidangan di Kejaksaan Negeri Sambas ataupun Pengadilan Negeri Sambas. Abis, antar barang bukti gratis, mempermudah masyarakat dalam pengambilan barang bukti. Pelayanan hukum online melalui Halo JPN yang dapat menjadi solusi terbaik untuk permasalahan hukum masyarakat. Surat masuk online sehingga masyarakat yang ingin memasukkan surat dapat dilakukan secara online. E-tilang sehingga masyarakat dapat membayar denda tilang kapan saja dan di mana saja. Info Pidum yang berisikan informasi penanganan perkara tindak pidana umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Popitsus, informasi penanganan perkara tindak pidana khusus yang juga dapat diakses oleh masyarakat. Laporan masyarakat, antar tilang gratis, konsultasi hukum, pendampingan hukum, penyuluhan hukum, pengawasan tahanan, info kepegawaian, peta Kejaksaan RI, jenguk tahanan, layanan pelaporan ormas, layanan pelaporan pakem, whistleblowing sistem online, dan pinjam barang bukti. Tim WBBM Kejaksaan Negeri Sambas telah mengadakan rapat untuk membahas hasil monep EBBM tahun 2021 dan menghasilkan peta resiko Kejaksaan Negeri Sambas, info perkara di website Kejaksaan Negeri Sambas sehingga penyidik dan masyarakat dapat mengetahui tahapan perkara yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sambas. Kejaksaan Negeri Sambas telah melakukan evaluasi SOP masing-masing bidang yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sambas. Kejaksaan Negeri Sambas telah melaksanakan restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sambas telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp1.780.000.000. Kejaksaan Negeri Sambas memperoleh piagam penghargaan sebagai mitra penilaian terbaik tahun 2021 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang. Melaksanakan kegiatan yang terus berinteraksi dengan masyarakat. Kejaksaan Negeri Sambas terus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan profesional. Kejaksaan Negeri Sambas bermartabat, bersih, melayani tanpa batas. Kejaksaan Negeri Sambas. WPPK. WPPM. Bersama kita bisa. WPPM bisa.
Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Dialog Jaksa Menyapa bersama Bang Widi Widianto. Bang, kita lanjutkan lagi dari pembahasan yang sudah kita lakukan yang sebelumnya terkait dengan masalah perkara pidana anak yang terjadi khususnya di Kabupaten Sambas, Bang. Selain dari faktor sosial, faktor lingkungan juga, mungkin ada hal lain yang menjadi penyebab kenapa sampai anak melakukan tindak asusila khususnya di Sambas ini. Ya, terima kasih Bang. Mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang penyebab-penyebab dan saya lupa ada faktor yang paling penting penyebab terjadinya tindak pidana khususnya pelindungan anak ini, mungkin media sosial, medsos Bang. Itu sangat berperan sekali untuk membrowsing atau membersihkan atau mencuci otak mereka Bang. Jadi itu sangat berperan sekali medsos itu, bahwa sangat berbahaya jika situs-situs yang tidak bisa dibuka anak. Mungkin sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa menghack atau bisa memblok itu sehingga situs-situs porno tuh khususnya bisa terbuka oleh anak. Mungkin itu faktor yang sangat mempengaruhi tindak pidana pelindungan anak itu terjadi, sehingga orang tua seharusnya bisa mengawasi anak jika sedang bermain handphone. Mungkin itu memang sangat-sangat berbahaya Bang. Sangat rentan itu Bang, rentan sekali. Perilaku anak mempengaruhi sekali ya. Mempengaruhi sekali itu. Selain orang tua Bang, kan mungkin tindakan asusila yang banyak dilakukan oleh anak khususnya di Sambas ini kan banyak kasus yang ditangani. Selain pengawasan anak, pengawasan orang tua, apakah faktor lingkungan, lalu peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan mereka, apakah juga berperan Bang? Menurut Abang gimana Bang? Kalau menurut saya nih, makanya undang-undang ini dibuat tadi, melibatkan korban, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi ya dalam lingkungan itu memang semua stakeholder, semua warga masyarakat, warga negara ini wajib melindungi anak Bang. Jadi peran-peran mereka ini sangat vital. Jadi harus ada kesadaran lah dari tokoh masyarakat, tokoh agama untuk memberikan masukan-masukan atau memberi pengawasan-pengawasan terhadap anak, sehingga anak ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Bang. Bang, ini kita masih terkait dengan anak, tapi kebalikannya, ini anak yang jadi korban gitu. Karena saya juga banyak mendapat informasi setiap tahun korban yang melibatkan anak di bawah umur itu banyak sekali gitu kan. Itu yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, khususnya pencabulan atau asusila ya Bang ya. Banyak sekali kasus yang saya dapatkan. Nah itu malah berkaitan ada hubungan keluarga, banyak seperti itu Bang. Kalau misalkan Abang melihat kondisi seperti ini, apakah ini karena memang juga ada faktor keluarga atau tidak adanya pengetahuan dari pihak orang tua atau pihak keluarga, atau seperti apa Bang, sehingga banyak kejadian asusila yang melibatkan korban anak di bawah umur yang dilakukan oleh keluarga sendiri? Menurut Abang gimana tuh Bang? Terima kasih. Nah, ini sangat ironis ya Bang, yang terjadi di Kabupaten Sambas khususnya. Mungkin terjadi di luar juga, tapi yang saya temuin di Kabupaten Sambas ini memang perkara perlindungan anak ini banyak sekali Bang. Yang saya sebutkan tadi, di tahun 2021 terdapat 35 perkara,
dan 2022 ini terdapat 40 perkara. Dan salah satunya di 2022 ini terdapat orang tua yang menyetubui anaknya. Boleh saya sebut nggak nih orangnya? Boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Inisial. Pakai inisial IB, Bang. Ya. Nah, IB itu orang tua kandungnya menyetubui anaknya sendiri sampai hamil, Bang. Itu lokasinya di mana, Bang? Ada di Teluk Kramat. Kecamatan Teluk Kramat ya. Teluk Kramat atau Paloh lah, saya lupa itu. Ya. Antara dua itu orang tua kandungnya menyetubui anaknya sampai hamil, Bang. Jadi disitulah timbul ironis kami bahwa ini kok orang tuanya sendiri menyetubui anaknya gitu loh. Jadi pada kesempatan itu untuk efek jerak, kami tuntut 17 tahun waktu itu. 17 tahun padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maksimal 15 tahun. Kenapa kok dituntut 17 tahun? Bahwa jika dilakukan oleh orang tua atau wali itu ditambah sepertiga, Bang, ancamannya. Jadi 15 ditambah 5 lagi, jadi maksimalnya bisa 20 tahun. Jadi makanya kami dituntut 17 tahun dan diamini oleh hakim juga, Bang. Jadi putusnya 17 tahun juga. Itulah. Mungkin lingkungan itu enggak, mungkin ini agama masing-masing, Bang, keimanan masing-masing. Ini orang tua misalnya itu di lingkungan di luar, mungkin itu karena faktor lingkungan, faktor medsos tadi. Kalau ini orang tuanya sendiri mungkin keimanannya, Bang. Maka itu paling penting mungkin, Bang. Keimanan diri masing-masing. Oke. Baik pemirsa, masih kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi setelah yang satu ini. Masyarakat yang bingung soal hukum dapat meminta konsultasi ke jaksa pengacara negara di kantor kejaksaan terdekat. Pertama, masyarakat datang ke kantor kejaksaan dan diarahkan ke PTSP. Kedua, setelah mengisi buku tamu online, pihak PTSP mengarahkan masyarakat ke Erlang Pelayanan Hukum. Ketiga, masyarakat lalu mendapatkan saran atau konsultasi hukum dari jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Sambas. Kami menyediakan pelayanan hukum online sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor kejaksaan. Masyarakat dapat menghubungi nomor 0895 3273 96243 atau 0821 5213 2720. Pelayanan hukum juga bisa melalui WhatsApp. Juga bisa melayani video call. Atau melalui website Kejaksaan Negeri Sambas Bidang Datun, Kejari endasambas.com/datun_ss/. Masyarakat juga bisa mengunjungi pendampingan hukum dan pelayanan hukum melalui barcode Datun. Untuk info kegiatan bidang Datun dapat dilihat di Instagram Datun Kejari SBS. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi dialog jaksa menyapa untuk tema kali ini. Bang, bisa kita lanjutkan terkait dengan sistem peradilan perlindungan anak. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa penerapan persidangan terhadap anak di pengadilan, khususnya yang ada di Pengadilan Negeri Sambas yang sudah ditangani oleh kejaksaan. Silakan, Bang.
Terima kasih. Jadi penanganan jika pelakunya anak, persidangannya ini berbeda dengan yang dewasa nih Bang. Iya. Jadi yang saya sebutkan tadi, kiblat kita bukan KUHAP. Jadi kiblat kita adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ bahwa persidangan yang pertama anak wajib didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian anak wajib didampingi oleh Balai Pemasyarakatan. Kemudian anak wajib didampingi oleh pekerja sosial. Jadi disitulah kekhususan jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian pada persidangan jaksa dan hakim tidak tidak diperbolehkan menggunakan atribut persidangan, Bang. Jadi kita menggunakan baju bebas lah, Iya. pakaian bebas, sehingga bebas rapi sehingga anak tuh tidak takut-takut memberi Iya. keterangan. Kemudian hakimnya tunggal, hakimnya hanya satu gitu aja. Ya. Jadi di situ bukan persidangan, jadi kita hanya dialog sehingga anak korban, anak pelaku, saksi-saksi anak kalau ada, jadi mudah atau tidak takut memberikan keterangan-keterangannya, Bang. Sehingga kita bisa mendapatkan keterangan yang valid, ya. fakta-fakta yang terjadi. Mungkin itulah sekilas di persidangan anak, Bang. Suasana persidangan. Suasana persidangan anak dan cara-caranya. Iya. Jadi anak ini wajib didampingi pengacara, Bang ya. Wajib. Kalau mereka tidak bisa tidak mampu. Tidak mampu di situ. Oke, tidak mampu, jadi ada namanya bantuan hukum atau bankum di pengadilan. Jadi ada bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi ada pengacara pemerintah nih, Bang. Jadi anak tidak harus mengeluarkan duit, tidak harus mengeluarkan biaya. Jadi semua biayanya ditanggung oleh pemerintah. Itu adanya di pengadilan. Pengadilan ya. Di bankum tuh ada dia bantuan hukum itu adanya di pengadilan. Masuk proses persidangan itu juga tertutup ya, Bang? Kalau iya benar, lupa saya. Itu tertutup. Untuk anak itu tertutup, Bang. Jadi yang ada di situ jaksa, hakim, bapas tadi, penasehat hukum, kemudian peksos, orang tua. Itu aja, Bang. Itu aja ya. Iya. Kemudian ada satu lagi, misal korban ini trauma. Jadi korban ini trauma tidak bisa hadir di dalam persidangan, maka persidangan itu bisa dilakukan secara virtual, secara online, Bang. Secara online. Korban ditempatkan di suatu tempat, jadi dia bisa bicara secara bebas. Kita hanya melihat dari TV, Bang. Dari TV layar gitu dari layar. Pernah ngalami gitu, Bang? Pernah. Waktu saya tugas di Singkawang, jadi itu trauma, dia mungkin takut ya. Jadi dia didampingi oleh peksos, bapas dan PH. Dia berada di suatu ruangan tertentu. Jadi dia baru mengutarakan fakta-fakta yang terjadi melalui virtual tadi. Melalui virtual. Ya, Bang, terkait dengan masalah anak juga ini. Bisa dijelaskan, Bang, tadi mungkin sudah Abang sebutkan, hanya mungkin lebih ditegaskan lagi untuk jumlah perkara anak yang sudah ditangani Kejaksaan Negeri Sambas, mungkin mulai dari tahun 2021 hingga 2022. Untuk kasus-kasus yang perlindungan anak nih, Bang, ya, pelakunya dewasa ataupun anak, di tahun 2021 ini ada 35. Kemudian untuk tahun 2022 sampai dengan awal November kemarin saya dapat data dari pidana umum, ada 40, Bang. Itu belum termasuk berkas-berkas yang baru ya, yang dari Teluk Keramat tuh ada 5 orang, yang 3 orang dewasa, 1 anak-anak, itu belum sampai tahap persidangan. Ya. Tapi sudah ditangani di kejaksaan. Sudah masuk. Sudah berarti ya. Berarti ada peningkatan nih, Bang ya. Dari 21 2022. Ada peningkatan. Kan? Harusnya ada penurunan nih, Bang. Biar di kita terlihat penegakan hukum itu berjalan dengan baik, kan harusnya penurunan. Ini ada peningkatan.
Ini Itu mungkin apa? Tadi kan mungkin karena faktor orang tua, lingkungan, atau di sini bisa ada nggak kemungkinan lemahnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini, Bang? ya, Penilaian Abang seperti apa gitu? penilaian saya ini ya Bang. Kalau Sampai terjadi peningkatan nih, Bang ya. sejak Silakan. peningkatan ini, Ya. itulah upaya-upaya yang kita lagi diskusikan kemarin di FGD kan, bahwa antara aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan hakim, kita kemarin mengadakan FGD Bang di Pantura, tidak minggu kemarin, bahwa di situ juga dibahas apakah efek jera yang putusan yang dijatuhkan tidak memberi efek jera pada mereka, sehingga mereka lihat kok cuma segini berapa tahun, jadi tindak pidana itu dapat dilakukan kembali. Wah, itu kemarin didiskusikan bahwa upaya-upaya yang kita akan lakukan selanjutnya mungkin pembinaannya akan lebih diperdalam atau lebih diperbanyak. Kemudian kasuistisnya, misalnya itu kasus disetubuhi beberapa orang, mungkin nanti kita efek jerahnya akan menuntut dan memutus agar lebih tinggi, Bang. Jadi agar bisa timbul efek jerahnya. Timbul efek jerah seperti itu ya, Bang. Kemudian terkait dengan memang ada perlunya kerjasama antar lembaga hukum, Bang ya. Melakukan FGD ini di jajaran kejaksaan, kepolisian maupun hakim, Bang ya. Nah, ini setelah terjadinya perkara gitu kan. Kemudian kita yang saya ingin bahas adalah sebelum kita pembinaan gitu kan, memang kita perlu melibatkan aparat hukum, penegak hukum. Cuman yang ingin saya tanyakan ya, menurut pendapat Abang kan, seperti apa peran pemerintah daerah? Kan mereka ini ada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian mereka juga pemerintah desa ada, pemerintah kecamatan. Nah, menurut Abang ini seperti apa peran mereka seharusnya untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap anak, khususnya yang ada di Kabupaten Sambas ini, Bang? Silakan, Bang. Terima kasih. Mungkin untuk pemerintah daerah kita belum diskusi ini, Bang, sampai situ. Kemudian mungkin nanti untuk selanjutnya kita akan memberi masukan-masukan agar banyaklah sosialisasi. Kemudian aparat desa agar dianggarkan adalah pekerja sosial di situ, sehingga memberi pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat bahwa anak itu perlu dilindungi, bahwa anak itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi anak itu seharusnya diberi pendidikan sebagaimana mestinya, Bang. Jadi jangan sampai anak itu dewasa pada belum saatnya gitu. Mungkin nanti ini sebagai masukan kami, Bang, agar nanti kami akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Karena ini kan salah satu upaya, kalau menurut saya, Bang ya, salah satu upaya untuk menekan kasus ini gitu kan. Iya, benar. Salah satu upaya. Jadi peran pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, yang ujung tombak tetap desa gitu kan, melihat situasi masyarakatnya, sehingga ini bisa ditekan gitu. Nah, untuk persoalan anak ini terutama gitu kan. Nah, itu menurut saya, Bang. Oke. Jadi sebelum kita menutup acara ini, mungkin apa yang akan Abang sampaikan, Bang, terkait dengan khususnya di Kejaksaan Negeri Sambas. Silakan, Bang. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Nova dari CSM TV. Kami sangat mengapresiasi kegiatan Jaksa Menyapa ini, diberi kesempatan di CSM TV ini, Bang. Mungkin yang pertama saya akan promosi nih, Bang, sedikit nih tentang Kejaksaan Negeri Sambas nih, Bang. Bahwa masyarakat perlu tahu kan. Masyarakat perlu tahu. Mungkin masyarakat ini belum banyak tahu tentang kejaksaan. Taunya cuman hakim mungkin sama polisi, bahwa jaksa sama hakim itu berbeda, berbeda tugas dan berbeda fungsinya, Bang, dan kewenangannya juga berbeda. Kemudian untuk masyarakat Kabupaten Sambas dimanapun berada, kami Kejaksaan Negeri Sambas memberi
waktu sebebas-bebasnya, memberi peluang sebebas-bebasnya untuk jika terdapat permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat agar dapat disampaikan kepada kami. Di sini kami ada pos pengaduan jika terjadi tindak pidana korupsi, tindak pidana kehutanan, lapor di pos pengaduan. Pos pengaduan itu di bawah bidang intelijen. Kemudian yang ada juga pos pelayanan hukum, di mana pos pelayanan hukum ini setiap permasalahan hukum apapun dapat diadukan kepada kami. Kami layani, namun layani maksudnya pada jam kerja, setiap hari, dan ini gratis, Bang. Di situ pelayanan hukum ini berada di bawah bidang perdata dan tata usaha negara. Kebetulan di bidang saya. Jadi pelayanan hukum itu dapat diberikan misalnya tentang pernikahan nih Pak, saya mau nikah tapi masih umur muda. Kemudian hak waris, kemudian tentang perkelahian, tentang pembagian waris, tentang pembagian harta gono gini, tentang sengketa tanah. Tanyalah kepada kami, Bang. Dikonsultasikan nih, Bang. Konsultasikan kepada kami dan tidak dipungut biaya. Datang ke Kejaksaan Negeri Sambas dan ketemu kepada jaksa pengacara negara namanya, Bang. Itu ada di pos pelayanan hukum. Dan saya apresiasi lagi ke CMS TV, mudah-mudahan bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ke aparat penegak hukum sehingga masyarakat nih melek hukum, Bang. Sehingga ada moto kita, kenali hukum, jauhi hukumannya, Bang. Jadi masyarakat mengetahui tindak pidana yang harus dihindari. Kemudian apa yang harus dilakukan jika menemui atau melihat atau mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi. Mungkin dari saya itu, Bang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para pemirsa CSM TV yang masih setia bersama kami. Demikian dialog Jaksa Menyapa bersama Bang Widi Widianto ya. Widi Sulistyo. Beliau merupakan Kasih Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Sambas. Semoga dialog yang sudah kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa, terutama masyarakat Kabupaten Sambas. Kita akan kembali pada dialog-dialog dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Saya bersama kru mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.